Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi. Bu. Selamat datang ya di perkuliahan kita ya yang hari ini adalah pertemuan ke-13 ya untuk mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan. Baik, untuk sesi pertama ya Ibu akan mengadakan absensi. Jadi ketika Ibu memanggil satu persatu, mohon menunjukkan video dan memberikan suaranya. Baik, yang pertama Gregorius Lendra Marja. Hadir, Bu. Juliana Jemu. Juliana Jemu. Desnawati Belawawo. Hadir, Bu. Yasinta Nakekita. Yasinta. Adrianus Bria. Adrianus Bria. Salomo. Flaviana Neldis. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Novia Ninda. Novia Ninda. Fransius. Fransius. Doransi Ngogo. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Agustinus Wasenda. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Erviana Nindi Anita. Hadir, Bu. Lorencia Paula. Lorencia Paula. Andi. Andi. Lelinta Serti. Hadir, Bu. Hadir. Dransius Marice. Dransius Marice. Selviana Bulu. Hadir, Bu. Nelson Arianto Nahak. Nelson Arianto Nahak. Hadir, Bu. Adrianus Dadi. Hadir, Bu, Nelson. Adrianus Dadi. Hadir, Bu. Delviani Esin. Hadir, Bu. Veronalia Limas. Hadir, Bu. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil namanya? Ada yang belum dipanggil? Oke, yang belum dipanggil namanya nanti langsung di ini yang hadir kan 15 orang ya, 14 ya. Soalnya Ibu ini 2. Jadi nanti setelah ini langsung WA di Google di grup WhatsApp ya, nama dan NIM-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu. Baik, absensi telah selesai. Kita akan masuk materi ya. Tapi sebelum materi, Ibu ingin nge-review kembali pemaparan materi minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Kawasan industri, Bu. Baik. Ada yang bisa menjelaskan apa sih kawasan industri? Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana, Bu. Kemudian? Yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Oke, itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ya. Oke, ada yang lain yang bisa menjawab jenis industri apa saja? Ada Industri berapa jenis berdasarkan industri? bahan baku. Terus? Yang kedua berdasarkan modal. Yang ketiga berdasarkan tenaga kerja.
Sudah, Bu. Ah, kemudian oke, ada 3 ya, 3 jenis. Ada Baik, 3, Bu. kalau apa sih syarat-syarat dari apa pengembangan kawasan industri? Aspek apa saja? Ada 4, Bu. Ya, sebut ya apa saja? Aspek kelayakan, yang kedua, aspek pemilihan lokasi, yang ketiga, aspek standar teknis, yang keempat, aspek legal administrasi. Oke, baik. Itu adalah apa syarat-syarat ketika ingin mengembangkan satu kawasan industri. Jadi ada 4 aspek ya. Ada aspek kelayakan, aspek pemilihan lokasi, aspek standar teknis, dan aspek legal administrasi. Oke, baik. Ini tolong diingat-ingat ya. Mungkin saja akan keluar di saat UAS, gitu ya. Baik, untuk melanjutkan lagi di sesi yang ketiga, yaitu adalah pemaparan materi untuk hari ini. Materi hari ini menarik gitu ya. Mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan ilmu atau jurusan program studi kalian, tetapi ini menjadi bahan pengetahuan umum ya. Kebetulan kalau di arsitektur landscape memang mempelajari ini khusus gitu ya dan tata ruang. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan mahasiswa TIP juga harus mengetahui ini. Kenapa? Ini merupakan salah satu apa ya ilmu yang harus kita ketahui karena ketika Anda mengembangkan satu kawasan industri, tentu saja ada beberapa syarat. Satu, kawasannya jauh dari misalnya bencana alam. Nah, sekarang materi yang Ibu ingin sampaikan adalah sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, Bu. materi hari ini adalah perencanaan pengembangan kawasan berbasis bencana. Ini sangat menarik. Coba perhatikan gambar yang Ibu berikan slide ini ya. Background ini begitu mencekam ya. Begitu menyeramkan bahwa ketika kita mengalami bencana. Dan foto-foto ini adalah foto di Indonesia dan di luar negeri, gitu ya. Yang paling fenomenal sekali yang menjadi sejarah buat Indonesia adalah ketika bencana di Aceh. Masih ingat kalian umur berapa itu? Masih SMP? Masih ingat tidak bencana dulu? Oh, masih SD. SD, Bu. Oke. Nah, itu dulu Ibu SMP apa SMA ya? Gitu ya. Nah, ini sangat mengerikan gitu ya. Kalau dan sampai sekarang orang-orang masih trauma gitu ya dengan apa dampak dari bencana. Nah, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih bencana gitu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang dimaksud dengan bencana adalah suatu peristiwa, ya, suatu peristiwa yang diakibatkan oleh alam atau manusia itu sendiri. Nah, ketika disebut bencana apabila dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Baik, maksudnya di sini nyawa ya manusia, kemudian harta benda gitu, apakah itu rumah dan sebagainya atau usaha gitu ya. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan hidup gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana menjadi rusak atau mungkin fasilitas umum ya, serta terjadinya gangguan tatanan kehidupan ya masyarakat baik itu tadi secara fisik maupun secara psikologis ya ada semacam trauma. Nah ini definisi dari yang disebut bencana.
Paham ya kira-kira ya? Jadi suatu peristiwa yang diakibatkan oleh alam atau manusia itu sendiri yang kemudian berdampak atau mengakibatkan jatuhnya korban, rusaknya sarana prasarana, kerusakan lingkungan hidup, kemudian fasilitas umum serta mengganggu ya tatanan kehidupan dan kehidupan masyarakat atau bisa juga berdampak pada dampak psikologis. Nah, itu eh, bencana. Kemudian ada berapa jenis sih bencana itu? Ya, kita perlu mengenali itu ya. Kemudian di sini ada bencana alam dan bencana non alam. Nah, bencana alam contohnya seperti apa? Ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kemudian apa? Kekeringan juga ya, kebakaran karena ada beberapa kekeringan itu memang karena secara alami gitu ya. Kemudian ada kebakaran hutan gitu ya. Kebakaran hutan ini juga merupakan ya salah satu bencana alam secara alami gitu ya. Ada orang mungkin kalau ada mahasiswa yang dari Kalimantan gitu ya, tiba-tiba Kalimantan itu terbakar hutannya. Itu yang tidak disengaja oleh manusia. Nah, itu perlu perlu terjadi kadang karena untuk terjadinya suksesi. Kalau mungkin Anda masih ingat pelajaran SMA ya atau SMP terkait dengan adanya di mungkin pelajaran biologi ya ada suksesi. Nah, kemudian ada tanah longsor gitu ya. Tiba-tiba dengan kemiringan berapa gitu terjadi longsor gitu. Nah, kemudian biasanya tanah longsor ini pada masa musim hujan ya. Ketika musim hujan atau curah hujannya tinggi secara terus-menerus berjam-jam, kemudian di situ ada tanah yang di kemiringan misalnya lebih dari 30 derajat, kemudian tanah itu sangat mudah apa ya, mudah pecah gitu ya atau mudah lepas karena tidak adanya hutan, biasanya itu eh, mempercepat untuk terjadinya longsor. Kemudian untuk bencana non alam gitu ya, seperti konflik sosial antara kelompok atau komunitas. Kemudian ada teror, apakah itu terorisme gitu ya. Kemudian ada perang ya. Mungkin kalau negara kita perangnya sudah tidak terlalu terlihat gitu, tapi kalau Anda tahu negara-negara sekarang seperti Korea Utara gitu ya, masih apa masih keadaannya seperti berperang gitu dengan negara lain gitu ya, sehingga yang disiapkan oleh negara itu adalah alat-alat perang gitu ya yang canggih gitu, misalnya seperti di eh, mungkin yang mohon maaf ya kalau agak sedikit tersinggung atau tapi ini sebagai bahan pengetahuan saja yang kita rasakan kemarin antara Israel dan Palestina gitu ya, itu bencana non alam. Nah, ini sangat memakan korban gitu ya, banyak fasilitas yang rusak. Kemudian kebakaran juga ada yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia gitu ya. Misalnya contoh, Anda di pasar itu yang mudah terbakar. Ketika ada salah satu penghuni dari pasar itu terbakar misalnya, nah itu akan cepat merembet ke tempat yang lain. Nah, itu juga termasuk bencana. Kemudian ada ledakan industri atau listrik. Nah, ini juga salah satu bencana tetapi non alam. Kemudian pencemaran ya, pencemaran limbah, udara dan sebagainya. Kemudian adanya kecelakaan. Jadi seperti kemarin kita bencana non alam seperti apa ya? Kapal yang tenggelam ya. Terjadi kecelakaan di bawah laut gitu ya. Eh, sehingga itu merupakan salah satu bencana tetapi non alam. Jadi bedanya ini bencana alam ini berarti memang secara alami. Kalau bencana non alam ini bisa diakibatkan oleh aktivitas atau kegiatan dari manusia. Oke. Kira-kira dari sini paham ya bahwa bencana alam ada dua jenis. Nah, bagaimana Bu untuk kita menjaga untuk mengetahui siklus dari penanggulangan bencana atau kita menjaga dari dampak dari bencana. Nah, kalau kita mengenal tadi bencana, jadi sebelum bencana dan sesudah bencana ya biasa disebut pra bencana dan pasca bencana gitu ya. Nah, tugas kita kalau misalnya orang yang atau ilmuwan yang atau expert yang berhubungan dengan tata ruang itu sudah mungkin Anda bisa baca berita atau dari informasi dari pemerintah gitu ya. Ada yang namanya pertolongan dari pertama sebelum bencana dan sesudah bencana.
Ini ada yang disebut pra bencana dan pasca bencana. Coba Anda perhatikan di slide ini ya. Di slide ini menurut siklus penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi ini sebelum terjadi bencana ya, kita bisa lihat. Nah, tentu saja bagaimana Bu untuk mengurangi bencana, kita melakukan yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan ini seperti mitigasi. Nah, mitigasi ini apa Ibu? Yaitu serangkaian upaya ya mengurangi resiko bencana, baik itu bencana secara fisik ya tuh, kemudian pemahaman dan pemahaman masyarakat ya terhadap adanya potensi bencana. Jadi bencana itu dilakukan mitigasi sebelum bencana itu terjadi. Nah, kemudian dari mitigasi itu ada kesiapan ya atau kesiapsiagaan, siap siaga gitu ya. Nah, kemudian terjadilah bencana gitu ya. Misalnya yang paling kita lihat ini yang sebenarnya setiap negara atau daerah itu sudah mengetahui potensi bencana. Nah, bencana ini macam-macam yang kalau secara fisik ada gunung berapi gitu yang sangat dahsyat ya. Ada tsunami gitu ya. Nah, ini adalah bencana-bencana yang sangat dahsyat. Nah, kemudian ketika bencana itu terjadi, paling tidak kita itu sudah tahu caranya gimana, yaitu melalui tata ruang. Ya, kita membuat zonasi, sudah belajar zonasi ya. Nah, kita membuat zonasi itu menjadi pedoman tata ruang suatu wilayah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah bencana itu terjadi, kita masuk ke pasca bencana. Nah, itu ada kedaruratan, kemudian setelah itu ada pemulihan. Ya, pemulihan karena Ibu katakan tadi dampak dari bencana itu tidak hanya kerusakan secara fisik, tetapi secara mental. Psikologi seseorang itu trauma. Ibu sendiri itu trauma ya. Jadi Ibu sedikit cerita. Jadi ketika saya waktu studi di Korea itu kan negara Korea salah satu negara yang setiap hari itu ada gempa ya, sama seperti kayak di Jepang gitu ya. Nah, saya kan Ibu tinggal di dormitory atau kos-kosan asrama lah, bahasanya asrama mahasiswa asing internasional. Nah, Ibu ada di lantai 5 dan 7 gitu ya. Nah, jadi setiap hari itu ada ledakan gempa gitu ya, goyang bangunannya. Nah, jadi kita itu mahasiswa sudah di handphone yang saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di sana itu handphone kita ya selalu berbunyi. Ketika itu dia connect dengan internet ya. Selalu ketika ada bencana itu selama beberapa detik itu dia akan bunyi. Baik itu dia gempa, jadi itu alarm untuk kita lari gitu ya, evakuasi. Nah, bayangkan dari lantai 5 atau 7 harus ke bawah keluar, dan itu biasa terjadinya itu justru malam hari. Jadi bagi Ibu itu trauma. Jadi ketika di sini kapan lalu ya, yang waktu 2 bulan lalu ya, ketika di sini itu yang di Kabupaten Malang ya, Ibu waktu itu pas gempa itu masih 2 kali ya, yang di ruangan Ibu lagi di ruangan Ibu ini di kantor, itu saya trauma yang barang yang saya ambil itu laptop dan handphone. Karena memang kalau ketika Ibu di luar itu ya, yang kita sudah menyiapkan di tas kita itu sudah diberikan aba-aba oleh manajer dormitory bahwa laptop, barang berharga Anda, visa, KTP dan sebagainya itu isi di satu tas yang sekiranya kalau terjadi bangunan hancur atau apa gitu ya, kita bisa menyelamatkan barang-barang kita yang berharga. Jadi langsung angkut gitu, langsung pakai tasnya lari. Entah itu kamu pakai baju tidur atau cuma sendal, nggak pakai sendal, udah. Itu salah satu bagaimana kita mempersiapkan agar barang-barang kita yang berharga bisa kita bawa bersama gitu ya. Tapi tentu saja yang paling penting adalah nyawa kita. Terserah barang itu hancur dan sebagainya, yang penting kita bisa lari melalui namanya evakuasi. Ada jalur evakuasi. Nah, kemudian di pasca bencana ini Ibu kembali lagi ya di materi bagian pasca bencana ya, adanya pemulihan gitu ya, baik secara psikologis, kemudian setelah pemulihan itu terjadi beberapa bulan akan ada pembangunan kembali. Nah, Ibu pernah mungkin saya sudah singgung atau belum ya,
pernah mengunjungi tempat lokasi yang habis bencana, pasca bencana, yaitu di Jogja. Mungkin ada yang masih ingat dari kalian bencana pada masa ini di Jogja, Gunung Merapi meletus, gitu ya. Nah, Gunung Merapi ini meletus waktu 2011, 2012, 2010, 2013, 2009. Bu. Nah, itu ya. Nah, ketika Merapi itu meletus, nah sesudah itu waktu itu ibu S2 ya di IPB, kita prakteknya itu mengunjungi karena terkait mata kuliah perencanaan, mengunjungi kawasan pasca bencana. Nah, ibu langsung sampai naik ke tempat-tempat sampai di zona di mana yang tempat orang memang jalannya kurang bagus, kemudian tempat pengungsian, gitu ya. Jadi ada pembangunan rumah-rumah darurat, gitu ya. Kemudian bagaimana? Karena gini, ketika terjadi bencana itu kan semuanya, kalau Gunung Merapi itu kan laharnya kan sampai berapa kilometer. Nah, itu hancur semua, hitam semua, sehingga masyarakat yang ada di desa, di pegunungan itu ya, itu tidak bisa mencari nafkah, sehingga harus dibuatlah kawasan baru yang kalau bisa itu hanya sementara, nanti setelah misalnya pulih kembali mereka bisa kembali, karena masyarakat desa itu mata pencariannya petani dan peternak. Jadi ketika dia jauh dari tempat kawasan bencana itu, dia tidak bisa mencari makan, gitu ya, tidak bisa menghasilkan, sehingga pemerintah Jogja mengupayakan membuat bangunan-bangunan tempat tinggal sementara, dan ada di situ budidaya ternak, lele, budidaya pertanian, gitu ya, di dekat kawasan rumah mereka, dibangun masjid, dibangun sekolah sementara, gitu ya. Itu sangat luar biasa. Ada sih foto-fotonya, cuman saya tidak tampilkan di sini. Nah, itu, dan yang masih trauma itu anak-anaknya ya. Maksudnya mereka sangat trauma dengan adanya itu, sehingga mereka, kalau untuk anak TK dan SD, dibangunlah sekolahnya, gitu ya, di dekat rumah. Secara arsitektur dia bangunannya seperti kayu dan bambu ya, gitu. Hanya untuk sementara, apakah 1, 2 tahun, 3 tahun, selama mereka masih nyaman tinggal di daerah tersebut. Nah, itu adalah salah satu bagaimana pembangunan setelah pasca bencana, gitu ya, untuk di daerah-daerah pegunungan atau terpencil ya, terisolasi. Kalau untuk misalnya kota ya akan cepat, gitu ya. Justru kalau tsunami biasanya kan di daerah perkotaan ya yang cepat ya, karena daerah pesisir. Nah, itu biasanya justru orang kota lari ke daerah pegunungan. Tetapi kalau Gunung Merapi, gunung meletus, gitu ya, itu biasanya masyarakat di desa, di pegunungan yang turun ke kota. Seperti itu ya. Nah, ini adalah siklus penanggulangan bencana. Oke. Nah, bagaimana kita mengelola ya untuk mengurangi resiko bencana? Ada beberapa prinsip. Ya, yang pertama adalah pengurangan ancaman, ya. Yang kedua adalah pengurangan kerentanan, dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu pengurangan ancaman. Nah, pengurangan ancaman ini, gitu ya, ini breakdown dari yang tadi Ibu siklus ya. Jadi prinsipnya yaitu pengurangan ancaman, karena bencana alam kalau secara alami kita nggak bisa, itu kuasa Tuhan, ya kan? Kita tidak bisa, tsunami itu bukan buatan, itu alami, secara alam. Nah, pengurangan ancaman seperti pencegahan, mitigasi, dan kesiagaan. Kemudian, nah ini paling penting, penyediaan peta rawan bencana. Nah, apakah kalian pernah punya pedoman untuk peta rawan bencana? Nah, seharusnya ya ini menjadi pengetahuan dasar bagi masyarakat umum, tidak hanya untuk orang kuliah. Kita harus, setiap daerah itu memiliki peta rawan bencana. Kenapa? Fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, gitu ya, masyarakat umum. Misalnya kawasan di pantai A, gitu ya, pantai A itu potensi tsunami. Jadi dengan mengetahui potensi tsunami itu, masyarakat ya tidak membangun sembarangan, gitu ya, tidak berada di tempat tersebut, dibuatlah jalur evakuasi ya. Sama seperti di daerah pegunungan, ketika tahu itu adalah rawan bencana, misalnya lahar, gitu ya, setelah ada gunung meletus.
Nah, ada di zona-zona tertentu masyarakat tidak boleh tinggal di daerah tersebut. Jadi masyarakat itu tahu, bukan hanya pemerintah yang tahu. Karena pada umumnya hanya pemerintah yang tahu, karena pemerintah yang melakukan riset dan membuat petanya. Sedangkan masyarakat umum tidak di-share. Jadi masyarakat umum pada umumnya tidak tahu. Nah, kemudian penyiapan struktur fisik, ya. Jadi misalnya kalau di Jepang ada gempa, ya mereka nyantai aja, TV-nya aja di dinding nggak jatuh gitu ya. Karena bangunannya sudah dibangun dengan misalnya pencakar ayam gitu atau pencakar bencana gitu ya. Nah, itu sudah dengan struktur fisik bangunan yang baik gitu ya. Jadi kalau ketika ada bencana cuma goyang aja. Ya tapi tetap namanya kalau ibu ya tetap aja ngeri gitu ya walaupun goyang gitu ya. Kayak pegas gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kalau ada gempa jangan berasa kayak di Jepang, tetap aja kabur, ya kan? Kemudian penegakan hukum dan pemberian insentif gitu ya. Jadi ada penegakan hukum yang jelas gitu ya. Kemudian ada regulasi untuk keselamatan dan kenyamanan. Kemudian itu untuk pengurangan ancaman. Yang kedua, pengurangan kerentanan. Nah, pengurangan kerentanan di mana kita adanya perlindungan masyarakat yang rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, orang cacat, lansia ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana misalnya contoh gini, kita bukannya kita mengatakan bahwa perempuan itu lemah ya. Tetapi kalau misalnya Anda naik kapal tiba-tiba ada bencana, kebakaran kapalnya. Kan ada sukoinya ya, biasanya pelampung dan lainnya. Nah, itu kan biasanya yang diselamatkan dahulu kalau ngerasa laki-laki ya, biasanya itu didahulukan bayi dan ibu gitu ya. Nah, itu atau orang cacat. Karena kenapa? Mereka secara tenaga maupun fisik gitu atau fisik itu sangat lemah dibandingkan laki-laki atau ada yang tidak bisa berenang. Ada juga kok kaum pria atau laki-laki yang tidak bisa berenang. Itu kita mengurangi kerentanan. Kemudian ada peningkatan infrastruktur yang baik gitu ya. Kemudian penataan fasilitas. Kemudian pendorongan individu atau institusi untuk mengambil tindakan mitigasi bencana. Jadi di setiap daerah mungkin kalau di kota lengkap ya, ada dinas penanggulangan bencana dan sebagainya. Tetapi kalau di desa itu kadang tidak ada ya. Kalau misalnya ada lembaga-lembaga tertentu yang peduli lingkungan, mungkin bisa jadi mereka memberikan informasi atau memberikan edukasi ya pada masyarakat gitu ya. Contoh seperti di daerah Jawa Barat ya, di Pantai Pangandaran, tahu ya, yang tempatnya Ibu Susi Menteri ya. Di sana Ibu pernah kunjungi gitu ya. Di sana itu memang potensi tsunami, tetapi sumber daya lautnya sangat tinggi gitu ya. Banyak ikan, banyak nelayan gitu ya. Tetapi di sana pernah terjadi tsunami gitu ya. Itu semuanya rata ya. Itu kafe-kafe, rumah yang dekat pantai. Nah, karena itu memiliki potensi tsunami, sehingga di sana salah satunya selain tsunami, tetapi memang sumber daya lautnya tinggi, biodiversitasnya tinggi, banyak ikan dan lain sebagainya. Kemudian di daratnya, terestrialnya dekat situ juga banyak hutan alami, gitu ya. Jadi kerusakannya sangat sensitif ya, sangat memungkinkan mudah rusak. Oleh karena itu di sana untuk kegiatan wisata kan banyak panjangan wisata orang Jakarta, orang Bandung gitu ya. Nah, wisatanya itu dibuat per minggu saja dibukanya. Karena juga masih trauma ya kalau tiap hari dibuka gitu ya tiba-tiba ada tsunami. Tapi kalau mungkin cuma seminggu sekali weekend, Sabtu Minggu gitu ya, itu sedikit mengurangi untuk adanya nanti bahaya bencana gitu ya. Orang mengalami itu apalagi pengunjung wisata. Kemudian prinsip yang ketiga, peningkatan kapasitas baik secara individu, lembaga, kebijakan. Maksudnya di sini individu ini maupun lembaga individu di sini adalah pendidikan untuk mengetahui tentang bencana. Nah, berarti penting ya Ibu sampaikan ke jurusan TIP gitu ya, walaupun bukan belajar tata ruang ya untuk ilmu khususnya. Jadi sedikitnya di pendidikan formal baik SD sampai kuliah itu dilakukan dilakukan pembelajaran atau pelatihan tentang
bagaimana sih, apa sih bencana itu, bagaimana sih bencana itu bisa terjadi, dan sesudah bencana terjadi harus apa yang dilakukan. Kemudian sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat, kemudian pelatihan stimulasi. Ada beberapa, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di luar saya pernah pergi ke museum ya, museum untuk mitigasi bencana. Jadi diajarkan bagaimana kalau terjadi kebakaran, itu dia museum semacam galeri gitu ya. Kita diperkenalkan alat-alat bagaimana kalau terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan. Itu ada simulasinya. Nah, kemudian lembaga adanya struktur organisasi yang mengkoordinir ya. Kemudian ada kebijakan ya. Kebijakan yaitu berupa undang-undang atau permen, peraturan pemerintah gitu ya, atau peraturan menteri gitu ya. Ini untuk peningkatan kapasitas pengetahuan ya, atau kita memperdayakan masyarakat baik itu individu atau kelompok untuk mengetahui apa sih bencana tersebut dan bagaimana mengurangi risiko bencana. Nah, untuk mengurangi bencana tersebut, kalau terkait dengan regulasi undang-undang, ada undang-undangnya yaitu Tata Ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Di sini ada beberapa tujuan dari penataan ruang, gitu ya. Penataan ruang itu seperti yang Anda ketahui di zonasi yang Ibu sampaikan minggu-minggu lalu, gitu ya, bahwa zonasi itu sangat penting untuk mengetahui kawasan ini boleh digunakan atau tidak digunakan, atau cukup digunakan. Nah, salah satunya yang kita masukin adalah potensi bencana ini. Gitu ya. Kita masukin di tata ruang. Oke. Nah, ada beberapa tujuan di sini Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 2, keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan. Nah, karena kita tahu bahwa di alam itu, di lingkungan kita tinggal, ada alami maupun buatan. Nah, ketiga adalah keterpaduan perencanaan tata ruang, yaitu skala nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, yang keempat, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara. Jadi kita ketika menata ruang tidak hanya daratan, tetapi juga laut dan udara. Kelima, keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keenam adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, keseimbangan dan keserasian pengembangan antar wilayah. Kedelapan, keseimbangan keserasian kegiatan antar sektor. Jadi sektor pertanian, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan adalah pertahanan keamanan negara serta integrasi secara nasional. Itu ya. Nah, itu adalah tujuan dari penataan ruang. Nah, di dalam lingkup tahapan kegiatan penataan ruang harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Tadi kan ada tujuannya. Nah, untuk implementasinya ya, ada tahapan yang harus dilakukan ya. Yang pertama di sini kita lihat ya siklus yang di luar gitu ya, ada pembinaan, ada pengaturan, kemudian ada pengawasan. Nah, di dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan ini ya, ada perencanaan tata ruang. Ya. Kemudian ada, jadi yang Ibu sampaikan bahwa ruang itu direncanakan menjadi namanya land use. Ya, pendekatannya melalui land cover. Masih ingat ya materi yang sebelum minggu lalu? Kemudian dari tata ruang ini sudah direncanakan, ingin dikembangkan, berarti ingin dimanfaatkan. Ruang ini manfaatnya untuk apa? Untuk industri kah? Pertanian kah? Kemudian pemukiman kah? Kemudian perikanan kah? Pariwisata kah? Nah, ini atau daerah pendidikan kah? Nah, ini pemanfaatan yang memang sudah ditata. Nah, ketika sudah ada, yang paling penting adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini melalui regulasi. Tentu saja melalui misalnya Anda mau bangun, membuat usaha, tentu harus ada izin. Kalau kawasan itu memang untuk pendidikan, tiba-tiba Anda gunakan untuk kegiatan ekonomi, ya tidak bisa, gitu ya. Walaupun ada beberapa oknum-oknum tertentu memperbolehkan izin bangun, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana ya
tahap kegiatan penataan ruang itu tidak hanya pada saat dibuat, tetapi harus ada pengawasan atau pengendalian. Contoh misalnya paling kita lihat, misalnya kalau Anda di kampung, di daerah pantai, pemerintah sudah menetapkan bahwa itu daerah yang dilindungi, misalnya ada mangrove, gitu ya. Nah, karena mangrove ini sangat rentan kerusakannya, maka tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh pohonnya ditebang, gitu ya. Hanya pun kalau ada wisata, hanya rekreasi, hanya bentuknya pasif, hanya jalan, melihat, gitu ya. Tidak boleh kegiatan lebih lainnya. Karena jika ada kegiatan, kita tahu bahwa karakter masyarakat Indonesia utamanya datang jalan-jalan lagi minum makan sampahnya dibuang, gitu ya, seret gitu ya. Nah itu salah satu kerusakan. Belum lagi kalau kawasan itu misalnya pantai itu punya potensi tsunami yang sangat besar. Nah makanya di tata ruang ya pemerintah mengizinkan misalnya membangun rumah tidak boleh dari dari pantai ke darat sekian, baru boleh ada tempat tinggal masyarakat. Nah, itu adalah salah satu bagaimana aturan yang dibuat kemudian dikendalikan. Ada pengendalian dari izin bangun yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya, karena kita ada hidup di bawah Pancasila dan undang-undang. Itu ya. Baik. Nah, untuk penataan ruang ini yang berbasis bencana ya, masih ada tadi ya lanjutan dari tadi tujuan. Nah, dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini ya ada 5 yang harus kita ketahui di dalam penataan ruang, bahwa harus ada integrasi kajian resiko bencana ke dalam bencana kota termasuk pemukiman. Jadi sebelum dibuat pengembangan atau adanya pengembangan kegiatan, harus ada melakukan kajian seberapa besar sih resiko bencana yang akan terjadi. Nah, kemudian ada pertimbangan resiko, gitu ya. Ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang vital, misalnya jalan, kemudian rumah bangunan, sekolah misalnya, membangun sekolah di daerah pesisir harus yang kuat, kokoh gitu ya. Karena kalau tiba-tiba ada gempa dan sebagainya itu dia tahan. Kemudian ada integrasi kajian risiko bencana terhadap perencanaan bangunan ya desa, terutama pegunungan dan pesisir. Nah, pegunungan dan pesisir ini merupakan wilayah ya, wilayah yang rentan dengan bencana yang tadi sebelumnya Ibu sampaikan. Kemudian yang kelima adalah rekonstruksi ya, atau perbaikan konstruksi. Kemudian ada rehabilitasi tingkat nasional dan lokal. Oke. Kemudian ada beberapa menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ya Negara RT RW NN, ada beberapa kawasan ya yang dikategorikan ya. Ada yang pertama kawasan rawan gerakan tanah atau longsor. Kedua, ada kawasan rawan banjir. Ketiga, ada kawasan rawan gelombang pasang. Keempat, ada kawasan rawan bencana alam geologi. Geologi seperti ada patahan ya. Kemudian yang keenam, kawasan rawan gempa bumi. Ya. 7, ada kawasan zona pertahanan aktif. Yang kedelapan, ada kawasan rawan tsunami. Yang ke-9 ada kawasan rawan abrasi. Yang ke-10 ada kawasan rawan gas beracun. Nah, kan biasanya ada tuh satu wilayah misalnya yang mengeluarkan misalnya asap dan itu beracun gas ya. Contoh kalau akibat pertambangan ya yang di Sidoarjo itu kan dulu ngeluarin gas. Nah, itu beracun, sangat berbahaya untuk pernapasan manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, berdasarkan undang-undang ada beberapa kawasan yang harus diperhatikan. Ketika membuat pemetaan ini harus ada. Apakah NTT itu potensinya tsunami atau apa? Atau banjir? Nah, ini adalah pentingnya kita mengetahui ya kawasan-kawasan yang mengandung bencana. Nah, tujuan dari wilayah yang potensi untuk bencana dan bagaimana menguranginya, ada model pembangunan wilayah yang dilakukan. Nah, model pembangunan wilayah yang dilakukan salah satunya adalah melalui yang pertama tata ruang tadi. Nah, tujuannya ya, 1, menilai tingkat perkembangan wilayah kota atau desa. Kedua, menentukan potensi ancaman bahaya.
Ketiga, menganalisis pola hubungan dan distribusi keruangan akibat bencana. Yang keempat, menyusun rencana kebijakan termasuk prioritas siap bencana. Nah, ada beberapa contoh yang Ibu perlihatkan di slide ini adalah tipologi kerusakan dan potensi bencana alam. Misalnya gini, kita melihat tipe wilayah, apakah wilayah NTT itu misalnya potensi bahaya bencananya sangat tinggi, sedang, atau rendah. Nah, untuk kita tahu potensi bencana alamnya apa jenisnya. Nah, itu harus kita kategorikan. Misalnya, kalau untuk potensi bencana Gunung Merapi yang paling tinggi di Jawa, itu bisa dipetakan. Yang kedua misalnya yang potensi di Sumatera. Kemudian yang ketiga misalnya di Sulawesi. Keempat misalnya, ini kita berdasarkan wilayah ya. Misalnya yang keempat selain Sulawesi di NTT, kemudian di Papua. Ya. Nah, bahayanya ini bahaya kategorinya tinggi, sedang, atau rendah. Itu seharusnya dipetakan. Nah, itu secara umum. Nanti setiap provinsi ada lagi misalnya kota, dari kota ke desa lagi. Nanti di situ kita petakan seharusnya. Nah, ini sehingga kita bisa tahu kira-kira wilayah yang ada di Indonesia yang sangat rentan itu di sebelah mana. Nah, ini Indonesia memang sudah punya, tetapi masyarakat umum kadang tidak memiliki itu. Tapi sudah banyak informasi dari sosial media ya. Biasanya langsung ada beritanya gitu baru muncul. Nah, kalau Ibu pernah membuat satu pemetaan gitu ya untuk yang rawan bencana gitu ya. Nah, kita harus ada beberapa penelitian yang dilakukan. Tentu saja membutuhkan ilmu dan teknologi untuk mengetahui kalau misalnya gunung berapi meletus atau gempa, itu kan langsung tercatat ya di geospasial ya, BMKG gitu ya, langsung keluar. Misalnya ini akan ada gempa susulan dan sebagainya. Nah, sangat berbahaya sehingga masyarakat di siaga 1, siaga 2, siaga 3 gitu ya. Nah, itu sudah ada aba-abanya. Itu salah satu bagaimana mencegah dampak dari bencana. Nah, kita ketahui ya, ini adalah salah satu contoh yang Ibu ambil ya, peta potensi bencana alam secara umum. Bencana alam itu kan macam-macam, ada alami maupun buatan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, peta potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Ya, peta indeks rawan bencana Indonesia. Ini meskipun tahunnya sampai 2012, tetapi sampai saat ini masih tetap sama gitu ya. Karena kita tahu kenapa sih kalau kita melihat peta ini, kenapa sih Indonesia itu bencananya sangat banyak. Kalau Jepang kan sebelah sini ya, Thailand, Jepang di atas gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa ya Indonesia ya dilalui oleh berapa? Ada lempengan. Ada 3 lempengan yang melewati di bawah permukaan bumi Indonesia. Yaitu yang pertama, lempengan Indo-Australia. Australia di bawah sini ya. Jadi ada lempengannya. Kemudian yang kedua, lempengan Eurasia. Yang di atas sini ya. Kemudian yang ketiga adalah lempengan Pasifik. Ini Pasifik ya, Samudra Pasifik. Ya. Nah, ketiga lempengan ini ya yang menyebabkan Indonesia itu rawan bencana. Gitu ya. Apalagi Indonesia dikenal dengan terkenal dengan Ring of Fire. Apa sih Ring of Fire? Yaitu lingkaran api Pasifik. Gitu ya. Ring of Fire yaitu banyak gunung berapinya. Terutama ya di Sumatera dan Jawa. Kalau Kalimantan kan tidak ada gunung, ya kan? Sulawesi paling Manado ya, yang lainnya juga cuma bentuk bukit gitu ya. Nah, Ibu akan menyampaikan beberapa peta potensi bencana ini seperti yang gunung berapi nih. Dari kita lihat, Anda bisa lihat ya petanya dari Sumatera sampai Jawa. Ini yang kodenya bintang ya, segitiga ya, gunung segitiga sama sisi yang hitam-hitam. Ini adalah titik-titik di mana peta potensi bencana alam gunung berapi. Jadi memang Sumatera dan Jawa ini ya
merupakan salah satu lokasi atau wilayah Indonesia yang sangat tinggi potensinya untuk terjadi gunung berapi. Gitu ya. Belum lagi lautnya, tsunami. Nah, ini adalah salah satu yang secara umum masyarakat umum harus tahu. Gitu ya. Kalau Ibu sih melihat ini memang Kalimantan paling aman ya. Paling banjir aja. Karena kalau NTT itu masih nyambung dengan Bali dan Jawa ya. Nah, kalau Kalimantan itu paling aman. Yang kedua itu Papua ya. Nah, cuman tergantung lagi kalau secara alam mungkin tidak tinggi, tetapi secara sosial konflik sangat tinggi mereka. Itu ya. Nah, ini adalah satu peta potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, ini juga yang berikutnya Ibu tunjukkan peta potensi bencana alam untuk longsor. Nah, kalau di Indonesia yang Ibu ketahui ya, yang paling banyak longsor itu di Jawa Tengah. Itu ya. Beberapa tahun yang lalu ya, Jawa Tengah ini mengalami yang namanya longsor. Karena kita di daerah Tegal ya. Karena memang di daerah Jawa Tengah ini tanahnya itu apa ya, mudah untuk terlepas gitu ya. Sehingga ketika tadi yang Ibu jelaskan musim hujan tinggi secara terus-menerus, ada kemiringan tertentu, pohon-pohonnya hilang, tidak ada lagi, maka yang terjadi longsor. Nah, longsor ini akan mengakibatkan misalnya sampai menelan nyawa manusia gitu ya. Bayangkan kalau ini misalnya ada satu tebing, orang tinggal di bawah. Kemudian tebing ini tidak ada lagi penahan tanah oleh akar pohon, sehingga pada saat hujan ditetesin terus berjam-jam, tanah itu akan mengalami longsor, dan orang yang tinggal di bawah itu bisa meninggal gitu ya, rumah-rumah hancur dan sebagainya, pertanian hancur gitu ya. Nanti setelah longsor biasanya dibawa oleh banjir. Nah, ini adalah salah satu peta potensi yang bisa kita lihat di Jawa Tengah. Nah, kemudian ini yang Ibu tadi ceritakan, peta potensi bencana gunung berapi yang sangat terkenal itu di Merapi, di Jogja. Jadi di Jogja itu sudah dipetakan ya. Ini adalah semakin yang gelap ini kita akan ke Gunung Merapi. Jadi kalau kotanya ini yang di bawah, karena setelah ini laut ya, di daerah Parangkritis, Laut Selatan, pantai selatan. Nah, Jogja ini adalah salah satu tempat yang potensi untuk terjadinya gunung berapi, karena memang aktif gunungnya. Nah, makanya dibuatlah zonasi. Ini zona petanya ya. Kalau yang merah pekat ini sangat rawan. Ini cukup rawan, ini tidak terlalu. Nah, sehingga masyarakat terutama yang di desa ya, itu tidak dianjurkan tinggal yang di dekat sini, yang zona ini. Nanti apakah di situ dapatnya wilayah desa mana gitu ya. Nah, ini kalau sudah ada gunung meletus gitu ya, mereka harus evakuasi. Gitu ya. Ini pentingnya yang harus diketahui oleh masyarakat umum gitu ya. Kemudian ada contoh lagi, ini bencana tsunami. Nah, ini petanya ya, daerah-daerah zona pesisir ya yang rawan tsunami. Jadi kita lihat biasanya kalau sudah ada gunung berapi itu potensi tsunami juga sangat tinggi. Tadi kan gunung berapinya di Jawa, Sumatera ya. Nah, ini juga kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di Sumatera gitu ya. Kemudian sampai di Jawa. NTT juga ya. Ini tsunami sampai Bali. Sulawesi hampir semua. Kalimantan cuma sedikit ya. Papua dikit. Nah, dari sini kita ketahui yang cukup aman yaitu di daerah Kalimantan. Semua negara kita wilayah yang ada di Indonesia, negara kita, semua wilayah yang ada di Indonesia itu berpotensi terjadinya tsunami. Tetapi kembali lagi bahwa takdir semuanya sudah diatur. Gitu ya. Kita manusia hanya mencoba mencegah, memetakan lokasi kira-kira yang potensinya tinggi. Sehingga kalau saya beli rumah, waduh, mendingan di Kalimantan tinggalnya kalau saya orang Kalimantan. Lebih baik habis kuliah saya pulang kampung di Kalimantan. Bencana tsunami-nya sedikit, bencana gunung berapi nggak ada gitu ya.
Jadi untuk secara manusiawi bahwa secara fisiknya bahwa bencana yang akan kita alami itu kurang dibandingkan di daerah Jawa. Itu ya. Nah, itu adalah fungsinya mengapa kita harus mengetahui, gitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi yang Ibu paparkan adalah Ibu tunjukkan peta potensi bencana alam banjir. Yang paling tinggi itu selain Kalimantan adalah yang kita sudah rahasia, bukan sudah umum lah, ya, Jakarta. Jakarta adalah satu wilayah yang memang potensi banjirnya sangat tinggi dan banjir dia ini bisa banjir bawaan dan banjir lokal. Banjir bawaan ini yang dari Bogor, karena kita ketahui Jakarta ini adalah berada di kawasan pesisir, gitu ya, di sini kota pusatnya. Nah, sedangkan untuk ke atas ini masuk Jawa Barat ya, Bogor dan sebagainya. Nah, kita ketahui topografinya lebih rendah di Jakarta. Kalau kita melihat posisinya kayak Malang dan Batu lah ya, Batu ada di puncak gitu ya, di bukit gitu ya. Nah, semakin dia ke bawah, nah masalahnya kalau Malang curah hujannya tidak setinggi kayak Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat itu potensi untuk curah hujannya sangat tinggi. Itu kalau Anda mungkin tinggal di daerah, jangan Jakarta, yang di Bogor, Bandung gitu ya. Setiap jam 1 itu selalu mendung, selalu hujan, apalagi di Bogor, di puncak gitu ya. Setiap jam 1 sudah berawan dan hujan. Nah, itu hampir setiap hari, sehingga mereka di sana setiap hari membawa payung gitu ya. Ibu waktu kuliah di Bogor bawa payung setiap hari di tas. Karena pasti habis kuliah jam 1 mau pulang hujan. Terus sepatu kita itu jarang yang kulit ya. Kita pakainya yang karet. Biar tidak cepat rusak, kalau hujan bisa pakai aja udah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana banjir ini menyebabkan bencana ya untuk Jakarta. Kita ketahui makanya Jakarta sekarang mau dipindah ke Kalimantan, salah satunya karena bayangkan dampak kerusakannya yang terjadi itu bermiliar-miliar gitu ya. Lebih baik kita buat misalnya satu pusat kota gitu ya, sehingga ketika ada banjir dan sebagainya, aktivitas kegiatan pemerintah terutama misalnya apakah itu anggota dewan itu yang ada di pemerintahan itu bisa tetap beraktivitas gitu ya. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ini juga salah satu peta yang Ibu tunjukkan yaitu peta potensi gempa bumi ya. Ini di Sulawesi. Nah, kebetulan kalau Ibu kan Sulawesi Tengah ya, di Palunya ya. Nah, ini kita lihat di yang paling tinggi ini di apa? Di Makassar ya. Ujung Pandang ya. Nah, memang kalau kita ketahui ya di daerah Sulawesi itu gempa buminya sangat berpotensi. Di daerah Ibu pernah mengalami soalnya. Ada gempa bumi ya. Tapi air lautnya naiknya tidak seberapa ya. Ketika gempa bumi waktu Ibu SMP ya. Itu rumah Ibu tuh rusak. Ya, karena sekitar terjadi 6,7 skala liter ya. Gitu ya. Itu rusak semua, rumah Ibu 2 tingkat itu rusak total, habis. Jadi Ibu sedikit agak trauma gitu ya. Ketika ada gempa itu ya, makanya setelah orang tua saya membangun rumah, itu saya tidak sarankan 2 lantai. 1 lantai saja. Karena kalau 2 lantai itu beresikonya untuk rumahnya itu roboh lebih besar karena kan bebannya berat. Nah, itu untuk di Sulawesi. Kemudian model pembangunan wilayah juga di sini ya. Ada kita lihat peta potensi bencana alam kebakaran. Ini berada di Kalimantan. Ya. Karena kita ketahui Kalimantan itu memiliki hutan yang lebat gitu ya. Hutan hujan tropis ya. Di sana kita tahu flora dan fauna sangat banyak gitu ya. Sangat kaya dengan itu gitu ya. Tetapi kita harus tahu juga bahwa kebakaran ini kalau secara alami memang bisa terjadi untuk terjadinya suksesi secara secara energi itu harus terjadi gitu. Dengan terbakar itu tunas-tunas baru akan tumbuh dan kemudian akan hidup tanaman baru gitu. Nah, tetapi kalau kebakaran yang disebabkan oleh manusia itu bisa jadi karena kita tahu di Kalimantan itu banyak tambang ya, tambang batu bara dan sebagainya. Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar itu
untuk agar kemudian lahan itu bisa dibuat tambang gitu ya. Karena kalau masih hutan tidak diperbolehkan gitu ya, oleh misalnya dinas kehutanan gitu ya. Nah itu salah satu adalah sedikit oknum-oknum seperti itu gitu ya. Nah itu salah satu, kalau Kalimantan sudah terbakar pasti negara tetangga ribut kan, Aceh, Malaysia gitu, Singapura, karena mereka mendapat dampak asapnya itu ya dibawa oleh udara gitu ya, sangat sangat mengganggu untuk pernapasan gitu ya. Nah untuk pemetaan kebakaran itu ada caranya ya, karena ibu pernah memetakan. Jadi sebenarnya belajar untuk membuat peta itu kan ada jurusannya ya di PWK gitu ya, atau kehutanan. Nah kebetulan dulu ibu memang karena basicnya fokusnya di perencanaan, sehingga ibu belajar juga pemetaan gitu ya, 2 semester. Jadi membuat satu kawasan dipetakan, mana kawasan yang bisa dibangun dan tidak dibangun, bagaimana yang didasarkan oleh misalnya potensi tadi kawasan rawan bencana gitu ya, itu adalah salah satu pendekatan gitu ya. Nah dari pemaparan tadi ya, kita sudah mempelajari apa itu bencana, kemudian jenis bencana itu ada 2, bencana alam maupun buatan, kemudian bagaimana mengurangi bencana, kemudian melalui pengelolaan, melalui nanti regulasi gitu ya, bagaimana mencegah bencana dari pra bencana dan pasca bencana ya. Kemudian ada melalui tata ruang itu kita bisa memetakan potensi bencana yang tadi macam-macam gitu ya, ada bencana gunung berapi, tsunami, kemudian bencana banjir, kemudian ada bencana gempa bumi, kemudian ada bencana kebakaran dan sebagainya. Nah, terus Bu, ada nggak bencana untuk kelaparan atau sakit penyakit itu bisa dipetakan. Ya, tentu saja dengan beberapa pendekatan melalui analisis gitu ya, itu bisa dipetakan. Nah, baik, dengan demikian ya materi untuk hari ini ya, kita sudah belajar tentang perencanaan pengembangan kawasan berbasis bencana. Jadi pentingnya masyarakat umum untuk mengetahui atau mendapat informasi tentang peta bencana gitu ya. Karena itu salah satu cara kita menjaga diri kita, mengetahui baik dalam bertindak dan sebagainya yang menyebabkan baik itu bencana secara alami maupun buatan. Baik, dengan demikian materi hari ini gitu ya. Nanti setelah materi ini ya, 1-2 hari ini Ibu akan memberikan tugas ya dari tugas UAS ya. Sedangkan untuk ujian ya, kita tetap lakukan secara teori itu 1 jam. Paham kira-kira? Paham, Paham, Bu. Bu. Minggu depan persiapkan diri ya, sudah ujian. Mungkin sedikit sebelum ujian Ibu paparkan beberapa materi yang sudah disampaikan, kita nge-review ya. Kemudian setelah itu kita lakukan ujian. Nah, ujian itu nanti melalui dokumen Google. Langsung misalnya Ibu setting 1 jam. Nanti langsung dikumpulkan. Gitu ya. Paham? Ada pertanyaan dari materi ini? Atau ujian nanti dan tugas? Tidak ada ya. Baik, dengan demikian ya materi untuk hari ini, semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan menjadi pengetahuan dasar ya, apa sih bencana itu dan bagaimana menanggulanginya. Paham ya kira-kira ya? Paham, Bu. Baik, nanti materinya bisa Anda download ya, karena bisa jadi ini bisa keluar di soal ujian ya. Setelah ini Ibu langsung upload pertemuan yang ke-13 ini. Dengan demikian, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk waktunya sudah ikut perkuliahan ini. Mohon beritahukan ke teman-teman yang lain yang tidak pernah ikut kuliah gitu ya, tolong disampaikan ya, yang mungkin kenal gitu ya, karena sudah mau UAS. Dengan demikian, kita ketemu sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silviana Bulu.